Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Asatidz, para guru yang saya muliakan, segenap sivitas akademika MAN 1 Tegal yang saya banggakan, para siswa dan siswi insyaallah yang di belakang para pemuda harapan bangsa, dan wahai para pemudi harapan pemuda, semoga tercapai segala cita dan cintanya, amin. Beli bantal di Kota Baru, hai MAN 1 Tegal, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini saya bisa sowan untuk melaksanakan salah satu tugas yang Bapak Presiden minta kepada saya, memberikan kajian kebangsaan kepada para siswa dan siswi serta mahasiswa di berbagai belahan daerah di Indonesia. Mengingat pentingnya acara ini, maka kemarin tim saya kontak Mas Haryo untuk dicarikan sekolah di Kabupaten Tegal, dan alhamdulillah MAN 1 Tegal yang terpilih. Kita yang berinisiatif datang. Kenapa? Karena kalau nunggu undangan Pak Kepala Sekolah nggak kuat bayar. Adik-adik, kebetulan hari ini momentum tahun baru. Tidak penting kamu malam tahun baru dengan siapa, tapi lebih penting kamu hidup dengan siapa. Saya tadi mikir, Mas Haryo, kenapa posisi duduknya cewek di depan, cowok di belakang? Kenapa Pak? Gitu kan? Kenapa posisi siswi di depan, kemudian siswa di belakang? Karena memang pada dasarnya cowok suka mengalah dan cewek nggak suka mengalah. Iya. Masuk. Cewek itu seperti pesawat terbang. Cewek itu seperti pesawat terbang. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Makanya kalau kita naik pesawat, pasti kita nunggu pesawat, pesawat nggak pernah nunggu kita. Dan ketika naik pesawat itu biasanya ada awan. Cinta itu seperti awan, indah sih, tapi membuat turbulensi. Nah, siang hari ini mengawali momentum kajian kebangsaan terkait dengan tahun baru Islam. Sahabat Utsman radhiyallahu an. Jadi sahabat yang paling keren itu kan ada 4. Abu Bakar dengan segala kebijaksanaannya, dengan segala kebijakannya, kemudian Umar dengan segala ketegasannya, Utsman dengan segala hartanya, dan Ali dengan segala intelektualitasnya. Jadi kalian sebenarnya bisa milih kalau belajar dari sahabat ini. Anda pengen jadi bijak seperti Abu Bakar, atau menjadi tegas seperti Umar, asy-syaja'ah, keberanian, atau menjadi seorang miliarder seperti Utsman, atau menjadi seorang ilmuwan seperti Ali. Jadi ini adalah idola-idola yang harus kalian pahami. Jangan kemudian idolanya cuma JJ, Bonge, Kurma, alah, selek bau. Saya pengen ya anak-anak MAN Tegal ini viral karena prestasi, bukan karena sensasi. Kalau cuma viral karena sensasi, untuk apa?
Dan TikTok itu adalah media yang paling gampang untuk viral melalui sensasi. Contoh beberapa waktu yang lalu ada mbak-mbak pakai jilbab, kotangnya dibuka, ngevlog. Hai guys, kotangku buka guys, gitu. Nah itu untuk apa itu? Paling yang nonton ya mas-mas yang di belakang itu. Aku juga lihat, karena FYP. Pak Kepala Sekolah ini harus paham bahasa-bahasa anak TikTok, Pak. FYP, kemudian apa sekarang? Ame diketung. Karena kalau enggak Pak Kepala Sekolah ketinggalan. Soalnya apa? Ini jelas siswa-siswinya adalah generasi milenial, sementara Kepala Sekolah kolonial. Tapi saya yakin Pak Kepala Sekolah ini orang baik. Saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati, ya. Gitu loh. Nah, sahabat Utsman bin Affan, anak-anak, dia memahami hijrah itu seperti ini. Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil. Jadi yang namanya hijrah itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pesimis, mana yang optimis. Saya berharap kajian kita hari ini menjadikan kita pribadi yang optimis. Adik-adik tahu apa bedanya optimis dengan pesimis? Coba semak apa yang saya sampaikan. Nanti di akhir akan saya buat kuis dan tanya jawab. Yang mau bertanya atau yang bisa menjawab saya kasih per orang 200.000. Santai, uang saya bukan uangnya kepala sekolah. Makanya tolong disemak. Ya, ingat, cantik karena ilmu itu jauh lebih satu daripada cantik karena ginju. Cuman saya pesan, sekarang banyak cewek Mas Haryo pengen cantik diputih-putihkan. Ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Karena cantik itu sekarang dari 3 hal, dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Dan itu mas-mas, apanya? Filternya. Oh, filternya. Kalau itu beda yuk, cantik itu relatif, filter itu alternatif. Makanya tolong adik-adik kalau posting foto atau video tolong jangan diedit cakep-cakep. Kenapa? Saya sangat tersinggung kalau ada cewek atau cowok edit foto cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Itu siswa cowok tolong disemak. Ingat mas-mas, cewek itu paling tidak suka 1 otak kosong, cowok kosong, otak kosong. 2 omong kosong, dan 3 dompet kosong. Makanya saya meyakini nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Kalian perlu ingat yang di belakang, ingat jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Masuk. Makanya kamu jadi cowok itu pilihannya cuma 2, 1 good looking atau 2 good rekening. Itu Pak Kepala Sekolah. Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nah, apa bedanya orang optimis sama pesimis? Adik-adik, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis itu melihat masalah dalam peluang. Saya ulangi, orang itu kalau optimis melihat peluang dalam masalah. Contoh optimisnya Gus Miftah ketika tahun 2000 masuk pertama kali ke tempat lokalisasi. Ini bagi banyak orang ini problem, tapi bagi saya ini peluang. Di saat semua orang menjauhi tempat itu, justru saya datang. Di saat semua orang jijik, justru saya datang. Karena bagi saya dakwah itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Maka saat itu orang barangkali berpikir, nggak mungkin tempat lokalisasi bisa diajak dan jadikan sarana untuk ngaji. Tapi saya punya optimisme tinggi. Apa optimisme yang mendasari saya? Sebaik-baiknya tempat itu pasti ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat pasti ada baiknya. Contoh,
Masjidil Haram itu tempat terbaik di dunia. Tapi betapa banyak kemudian orang yang tertipu di dalam Masjidil Haram. Minimal tertipu joki Hajar Aswad, atau kemudian banyak penipuan yang ada di dalamnya. Atau kemudian ketika saya membuat masjid, saya pasang beduk. Tetangga saya pendeta datang, Gus, kenapa masjidnya dipasang beduk? Kok tidak dipasang piano seperti gereja saya? Saya jawab sama pendeta, Pak pendeta ini lucu. Di masjid kok dipasang piano, sandal saja hilang kok, tak bilang gitu. Nah, sandal saja hilang kok. Maka kemudian apa? Saya waktu itu mikir, bagaimana problem ini kemudian kita jadikan sebagai sebuah peluang. Itulah orang optimis. Contoh lagi begini, adik-adik. Kalau ini kemudian gelas, mohon maaf saya isi dengan air putih. Gus Miftah itu kayak air putih sih, sederhana sih tapi penting. Iya. Nah, saya kasih gelas ini separuh. Coba saya mau tanya sama anak-anak MAN 1 Tegal. Ini bahasa yang pas, gelas ini masih separuh atau tinggal separuh? Bahasa yang tepat untuk mengungkapkan pribadi yang optimis, alhamdulillah masih separuh atau tinggal separuh? Bahasa orang optimis itu adalah masih separuh. Artinya apa? Orang optimis selalu melihat kelebihan-kelebihan, tidak melihat kekurangan. Dan yang perlu kamu pahami adalah tidak ada orang yang kemudian diciptakan Allah tanpa kelebihan. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul. Ini namanya masih separuh. Nah, ketika kamu menjadi seorang pelajar, mungkin barangkali begini. Saya dulu ketika masuk IAIN, Pak Kepala Sekolah, teman-teman saya begini, Gus, kuliah kok cuma di IAIN, kenapa Gus minta nggak kuliah di UGM? Karena waktu itu yang paling moncer UGM. Saya kemudian punya prinsip saya apa? Bukan di mana kamu kuliah, tapi bagaimana kamu kuliah. Sama halnya ketika mungkin Anda di MAN, wah kayaknya MAN ini kalah gengsi nih sama anak SMA negeri atau apa. Pertanyaannya, bukan di mana kamu belajar, tapi bagaimana kamu belajar. Kan begitu. Saya yakin kok kalau kemudian segala proses kamu lakukan dengan baik, ikut dengan segala petunjuk, manut dan taat kepada guru, hormat kepada guru, semua aturan rule of the game-nya kita lakukan, saya yakin satu saat akan muncul orang-orang besar dari MAN 1 Tegal. Amin. Nah, mindset inilah yang kemudian harus kita pakai, bahwa kemudian apa? Semua orang ini punya potensi. Dulu orang insecure dengan apa yang saya lakukan. Tahu kan insecure? Mungkin mereka underestimate lah dengan saya ini. Loh sorry, kalau saya soal gaul, saya lebih gaul daripada Pak Kepala Sekolah dong gitu loh. Insecure, orang apa? Mungkin ngapain sih Miftah itu? Masuk tempat-tempat yang nggak penting dan lain sebagainya. Tapi ini peluang. Maka kemudian apa? Di tengah mungkin tidak alimnya saya, tapi kemudian saya meyakini falikulli syai'im maziyah, segala sesuatu Allah berikan kelebihan. Apa yang dimiliki Pak Kepala Sekolah mungkin itu tidak saya miliki, tetapi kemudian apa yang saya miliki belum tentu dikuasai oleh Pak Kepala Sekolah. Contoh, kalau disuruh ngajar, ngurusi manajemen, mungkin lebih sabar Pak Kepala Sekolah dibandingkan Gus Miftah. Tapi kalau ngurusi telembok, pasti sabar saya. Makanya Pak Kepala Sekolah tidak saya ajak ke lokalisasi. Kenapa? Bahaya, mau masuk nggak mau keluar gitu loh. Karena tempat itu terlalu menyenangkan Pak gitu. Itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Alasannya supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Nah, ini optimisme. Nah, semangat tahun baru ini adalah semangat optimisme. Bagaimana kemudian ketika Nabi Muhammad diperintahkan yang sebagai momen dimulainya tahun Hijriah, menerima perintah dari Allah untuk berpindah dari satu tempat yang paling nyaman di dunia sebagai tempat kelahirannya, yaitu Mekah. Beliau mendapatkan perintah, Muhammad, you pindah ke Madinah. Kalau kemudian Nabi Muhammad berpikir menggunakan logika, pasti dia menolak deh. Kenapa? Mungkin pikirnya begini, keluarga saya lahir di Mekah, saya tinggal di Mekah, keluarga saya banyak di Mekah. Kenapa saya harus meninggalkan kota Mekah menuju tempat yang baru? Nah, hari ini banyak orang yang tidak sukses. Kenapa? Karena terjebak dengan zona nyaman. Terjebak dengan zona nyaman. Wah, aku sudah enak di kampung, ngapain aku harus pindah? Padahal sejarah mencatat
mereka orang-orang sukses rata-rata orang yang mau pindah. Saya coba lihat begini, di Jakarta itu para orang-orang sukses itu rata-rata orang luar Jakarta. Coba, kenapa? Karena semangatnya lebih, dan itu pula yang kemudian kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ketika diperintah oleh Allah untuk berpindah dari Mekah ke Madinah, beliau menerima perintah Tuhan, tidak menggunakan akalnya tetapi menggunakan hatinya. Inilah satu alasan saya menaklukkan Deddy Corbuzier ketika dia kemudian percaya dengan Islam. Ketika dia bertanya, bro, kenapa ajaran Islam itu banyak yang tidak masuk akal? Kenapa tidak rasional, tidak logis? Saya tanya dia, contohnya apa bro? Contohnya jelas, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Mekah, Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Logika saya tidak masuk. Bagaimana kemudian Mekah Palestina naik bus itu 32 jam, PP berarti 64 jam, belum lagi naik ke langit ke lantai ke-7. Bagaimana kemudian ini bisa diterima oleh akal? Satu. Kemudian dia mengatakan lagi, cerita Nabi Musa alaihissalam bisa menjadikan laut jalan dengan menggunakan tongkatnya. Dia bilang this is unbelievable. Kemudian dia bilang lagi apa? Nabi Yunus dimakan ikan tidak mati, Nabi Ibrahim dibakar Namrud tidak kepanasan. Ini logikanya dari mana, kata Deddy. Terus dia bilang lagi, kalau Nabi Isa bisa berjalan di atas air, kata Deddy, ini sulapan. Saya bisa, katanya. Dan ternyata begitu saya tes, Mas Deddy Corbuzier mampu berjalan di atas air dengan triknya. Mas Deddy itu the best mentalist in the world 2 kali di Amerika, dan gelar akademiknya adalah PhD. Coba, filosofi doktor. Saking cerdasnya Deddy Corbuzier, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Maka saya bilang sama dia, Deddy Corbuzier mampu menumbuhkan motivasi bagi orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambut di kepalanya. Makanya Deddy itu semuanya bisa, Mas Aryo, kecuali satu, nyisir rambut. Sing disisiri apa nih itu? Waktu itu jawaban apa saya, adik-adik? Ada satu ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, diterima pertama kali. Ayatnya bunyinya apa? Iqra bismi rabbik. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya ulangi, Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Iqra itu akal, bismi rabbik itu hati. Kalau saya sering ngomong sama teman-teman saya Muhammadiyah, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu, kalau orang NU biasanya gede atine, orang Muhammadiyah biasanya gede ndasik si cangkeme, akale cangkem ndasik. Nah, memahami agama itu menggunakan akal atau menggunakan hati? Pertanyaan saya kemudian kepada Deddy adalah, bro, coba jawab pertanyaan saya. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba anak-anak man jawab. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Mayoritas jawabannya adalah dari mata turun ke hati. Apakah ini benar? Kita lihat. Benar nggak cinta itu dari mata turun ke hati? Jawaban Deddy Corbuzier juga sama. Cinta dari mata turun ke hati. Saya jawab, this is the big wrong. Anda salah besar. Salahnya di mana? Dia bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, saya bilang sama Deddy, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya orang buta menikah karena dia tidak membutuhkan pandangan mata, cukup dengan menggunakan hatinya. Maka saya bilang, cukup cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati. Jangan kamu cintai pasanganmu dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kentir. Edan. Pantesan panas kipas angin orang menguruk kok. Blok.
Orang gede ya. Nah, begitu datang langsung dua, mulai koman langsung masuk angin. Nah, adik-adik ini ada anggur, ada apel. Adik-adik pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin nih. Fani mana Fani? Ini ada jeruk. Ada adik siswi tahu bedanya jeruk sama kamu? Kalau jeruk ini mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Ada pacar baru saya, Bah. Codot. Apa? Kamu minta jiwa miskin. Malah minta kelapa. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi memahami agama itu, ya mohon maaf, akal itu penting, tetapi hati lebih penting. Wong ladin adinu wal aklu. Tapi kemudian banyak hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh akal dan dia membutuhkan hati. Makanya kenapa kemudian muncul bismi rabbik. Ya. Contoh begini, ketika Nabi Muhammad diperintah untuk hijrah, untuk berpindah tempat, beliau akhirnya menerima perintah Allah itu tidak menggunakan akal tapi menggunakan hati. Kalau menggunakan logika berat, waduh, keluargaku semuanya di Mekah, ngapain gua tinggal? Contoh lagi, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Kalau pakai logika dia akan mengatakan Gusti Allah ki kentir, anak disuruh motong. Tapi apa? Nabi Ibrahim menggunakan hatinya. Dan yang perlu you tahu adalah ketika seseorang memasrahkan semuanya kepada Allah, memahami perintah agama dengan menggunakan hatinya, apa saya sampaikan, kejutkanlah Allah dengan perbuatanmu, maka Allah akan mengujudkannya dengan keakbarannya, dengan keakbaran Allah. Nabi Ibrahim potong anakmu Ismail, dia mengatakan siap dan 86 laksanakan. Begitu bayi Ismail, mohon maaf, anak Ismail mau dipotong lehernya, Allah mengejutkan Ibrahim dengan mengganti leher Ismail dengan seekor domba. Nabi Musa perang melawan Fir'aun. Kalau menggunakan akalnya pasti tidak mampu. Kenapa? Musa itu merupakan anak angkat dari Fir'aun. Kalau menggunakan akal nggak berani, Pak. Fir'aun itu raja besar, bahkan dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bahkan Fir'aun itu orang yang ditakdir oleh Allah senang terus, gak pernah susah, punya uang terus, gak pernah punya utang. Itu artinya kalau ibu-ibu sekolah di sini, ibu-ibu ustadz guru di sini, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang SK-nya di bank, itu lumrah, Bu, karena Anda manusia biasa. Kalau Anda punya uang terus, saya malah curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Yang saya agak gagal paham adalah wis tua-tua jilbabnya pink. Ibu-ibu itu loh, menjijikkan. Tapi apa? Musa menerima dengan hati. Musa perang, oke. Akhirnya perang. Dan Anda tahu pertanyaan saya sama adik-adik? Tak tanya, Musa perang melawan Fir'aun menang apa kalah? Siapa bilang menang? Menang kok lari? Kalah, bro. Buktinya apa? Musa lari dikejar sama Fir'aun, ketemu lautan. Pilihannya kan cuma dua, bablas masuk lautan, kembali dihajar Fir'aun. Tapi apa yang membedakan antara Musa dan Fir'aun begitu berhadapan-hadapan? Bedanya satu, tolong Anda catat. Apa perbedaan antara Musa dengan Fir'aun? Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Dan akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Musa. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Tuhan. Musa dikejutkan dengan lautan yang terbelah. Itu artinya apa? Kalau saya ngomong Pak Kepala Sekolah sama Mbak-mbak di lokalisasi, saya bilang begini,
Saya pernah menghadiri pameran akik, batu akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada satu batu akik, di dalamnya ada kalimat Allah. Adik-adik tahu, batu akik ini dijual laku berapa? 7 miliar. Saya bilang sama kalian, benda mati yang di dalamnya ada kalimat Allah harganya 7 miliar. Bagaimana dengan hati manusia kalau di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Maka kemudian apa? Menggunakan hati. Nabi Muhammad sama. Muhammad pindah ke Madinah, manut. Dan kemudian Nabi Muhammad dikejutkan dengan kota Madinah menjadi kota yang paling menyenangkan sedunia. Kalau saya haji dan umroh, saya lebih suka tinggal di Madinah dibandingkan tinggal di Mekah. Kenapa? Madani lebih menyenangkan. Kotanya sangat menyejukkan, warganya asik dan ramah. Saya baru 10 hari pulang dari haji. Saya doakan semua anak-anak dan guru di Man 1 Tegal segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Banyak prank. Belum selesai sudah kamu aminkan. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah haji dan umroh. Amin. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, semangat inilah yang kemudian perlu dimanage, dikelola dengan cara apa? Al ilmu bila syaikhin fasyaikuhu syaiton. Jadi Pak Guru ya, Pak Kepala Sekolah, saya sengaja kalau kajian-kajian bersama mahasiswa, bersama siswa, itu kalau Anda melihat, itu pasti berbeda dengan pengajian saya di tempat-tempat umum. Kalau di tempat-tempat umum itu bagaimana fikih syiar itu orang senang ngaji. Artinya apa? Mereka senang dulu baru kemudian kita nasihati. Kalau kemudian saya ketemu dengan anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, tentunya kajiannya harus lebih berbobot sedikit. Karena apa? Khotibun nas biqadri ukulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Jadi mohon maaf ya adik-adik kalau saya tidak terlalu guyon, karena saya pengen Anda menjadi orang yang cerdas, besok lebih hebat dibandingkan saya. Amin. Ya mudah-mudahan yang cewek-cewek besok menikah dengan kiai. Amin. Rambutnya gondrong. Oh, saya nggak mungkin nambah ya, karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Bahaya. Saya itu alhamdulillah banyak dipercaya teman-teman artis kalau menikah untuk memberikan nasihat pernikahan. Pernikahan Atta Halilintar Aurel yang nasihati saya, Ria Ricis saya, Deddy Corbuzier saya, kemarin Mbak Via Valen menikah harusnya saya, tapi saya belum pulang dari Mekah. Dulu Mas Haryo juga saya ini, Mas Haryo juga saya. Jadi saya itu paling senang memberikan nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Cuman saya pesen Pak Kepala Sekolah, nikah itu senang, tapi tolong jangan senang menikah. Adik-adik senang menerima mas kawin? Ada satu mas kawin yang paling dibenci sama cewek, apa? Mas kawin lagi. Coba cowok-cowok nggak usah pacaran lah. Saya itu kalau melihat orang pacaran itu nggak asik. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Ya. Saya itu nganu Pak, dapat julukan Master of Quote. Makanya kemarin saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, saya lelang belangkon Pak Kepala Sekolah. Belangkon saya terjual 900 juta. Saya sumbangkan. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, bagaimana dengan sarungnya? Wah, apalagi isinya. Isi belangkon kok gitu loh.
Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di lokalisasi dan klub malam 22 tahun. Istiqomah itu berat Gus, berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada ratusan. Wajah saya lebih banyak dibandingkan Aurel, Atta, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, Nikita Mirzani, apalagi Lucinta Luna. Nah, itu loh ya. Jadi banyak. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote-nya. Apa quote-nya? Silitmu adalah rezekiku. Nah, al ilmu bila saikhin fasaikuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Artinya apa? Untuk mengelola optimismemu, untuk memanage bakat dan minatmu, untuk mengasahmu, itu dibutuhkan satu sosok namanya guru. Makanya saya meyakini tidak ada kesuksesan seorang murid tanpa mendapatkan ridho dari sang guru. Anak-anak tak bilang begini, saya itu menjadi kuat karena banyak dikawal oleh guru yang kalibernya itu wali. Saya punya guru Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Saya punya guru almarhum Al-Mafurlah Mbah Kiai Haji Abah Dimyati Rois. Orang yang punya kaliber aulia. Sehingga kemudian apa? Saya meyakini bahwa kemudian untuk mencapai jalan sukses itu harus dibimbing oleh guru. Itu memaknanya bagaimana? Bahwa kemudian kamu sebagai siswa dan siswi untuk menjadi orang besar harus sam'an wa ta'atan kepada para guru. Saya kasih tahu. Dulu saya di pondok 40 orang, Pak. 40 orang ini semuanya ngaji. Yang tidak cuma saya, karena saya mendapatkan tugas dari guru saya untuk memelihara ayam telurnya guru saya. Guru saya punya ayam 10.000. Pagi teman-teman lain di pondok itu ngaji kitab hikam, kitab ihya, macam-macam, saya masuk kandang. Siang yang lain istirahat, saya masuk kandang. Sore yang lain ngaji, saya masuk kandang, ngambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Makanya kenapa dulu ada orang bilang dasar Miftah Gus telek. Saya nggak masalah, saya bangga jadi telek. Buktinya apa? Telek itu sekti. Buktinya tidak ada orang yang berani nginjak-nginjak telek. Sopo sing wani, ora wani gitu. Tapi kemudian apa? Waktu itu saya berpikir, ini guru saya kok diskriminasi dengan saya. Kenapa yang lain ngaji, saya enggak? Sampai satu ketika guru saya bilang, besok kamu pasti bisa ngaji. Dan ternyata kemudian takdir menjawab, 40 santri di pondok itu yang jadi kiai cuman saya sendiri. Kenapa kok bisa? Karena mendapatkan keberkahan dari guru-guru saya. Maka hari ini saya sampaikan, potensimu, bakatmu, minatmu, optimismemu itu harus mendapatkan pengawalan dari guru. Makanya kenapa kemudian saya katakan dalam kitab taklim disebutkan hormat itu lebih didahulukan dibandingkan taat. Kamu dengan gurumu wajib hormat tapi belum tentu harus taat. Contoh begini, gurumu mengajarkan satu hal yang kurang baik, kamu wajib hormat dengan gurumu, tapi ajarannya yang kurang baik tidak harus kamu jalankan dan tidak harus kamu taati. Tapi siapapun itu, guru ya harus dihormati. Ternyata nak, kunci salah satu kesuksesan saya itu karena berangkat dari doa-doa para guru. Makanya kalau kamu lihat orang sukses, ingat, lihatlah prosesnya, jangan lihat suksesnya. Kenapa? Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Kan begitu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kita harus punya guru? Jawabannya sederhana, ilmu itu tanpa guru, gurunya setan. Lah salah milih guru,
guru nembahne setan. Makanya guru itu berat. Dulu ada istilah guru kencing berdiri, murid guru kencing berdiri, murid kencing. Salah. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya, kan makmum. Tapi satu hal ya, adik-adik jangan nyontoh saya dulu nggak pernah ngaji tapi jadi kiai. Awakmu saiki aku ora perlu ngaji, menjadi kiai kaya Gus Miftah malatmu gitu loh. Saya tidak pernah ngaji hikam, tapi Anda tahu siapa murid pertama yang saya ulang, yang saya ajari hikam? Bapaknya Mas Haryo, almarhum Ki Entus Susmono. Beliau ngaji dengan saya sejak tahun 2007 setelah gempa bumi di Yogyakarta. Lucunya apa? Beliau yang nyari saya. Saat itu yang terkenal Mas Entus, yang masyhur Mas Entus, beliau justru nyari saya di rumah saya. Dia bilang apa? Gus, saya pengen ngaji sama sampean. Coba, saya mohon maaf waktu itu belum pernah ngaji hikam. Akhirnya apa? Saya ngaji hikam bareng dengan Mas Entus, saya mulang, Mas Entus tak ulang, dan hatamnya bareng. Jadi antara murid dan guru itu hatamnya bareng. Saya kemudian teringat dengan perkataan guru saya, kiai saya, sesuk kowe ora usah cemburu karo kanca-kancamu, sesuk yen wancine iso kowe mesti iso. Dan ternyata Allah jawab itu. Artinya apa? Itulah berkah dari guru. Saya dulu banyak berbeda pendapat dengan guru saya. Saya kuliah Pak dableknya minta ampun, tapi tidak pernah mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya. Saya kasih contoh Pak, ujian semester berapa saya lupa. Saya pakai sandal Pak, diusir sama dekan. Waktu itu dekannya Pak Abdullah Fajar, adiknya Pak Malik Fajar, Menteri Pendidikan. Saya pakai sandal diusir. Miftah keluar. Kenapa Pak Dekan? Kamu ujian pakai sandal. Coba baca peraturannya. Saya baca, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Saya keluar, otak saya mikir bagaimana saya supaya bisa ikut ujian. Saya pahami lagi peraturannya, mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal. Akhirnya apa? Saya ke tong sampah, sandal tak copot, ganti kresek. Saya masuk kelas lagi, didatangi sama Pak Dekan. Kenapa kamu masuk kelas sandal dicopot ganti kresek? Coba Pak Dekan, tolong pahami peraturan yang Anda buat. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, nggak ada larangan pakai kresek, nggak ada kewajiban pakai sepatu. Merongos gue aku. Akhirnya saya masuk. Makanya guru itu hati-hati Pak. Kalau Anda ketemu murid nakal kayak saya, mumet dasi Pak itu. Karena perintahnya tidak boleh pakai sandal, nggak ada kewajiban pakai sepatu, nggak ada larangan pakai kresek. Akhirnya saya pakai kresek. Teman saya sekelas tuh hari ini kalau ingat, walah mutakin dableknya kaya ngono kok saya dadi kiai. Artinya apa? Walaupun saya seperti itu, nggak mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya. Guru-guru saya itu sampai hari ini mendapatkan hadiah Fatihah dari saya, baik mata pelajaran yang saya cintai maupun tidak. Contoh, saya itu paling benci Pak pelajaran matematika. Di sini guru matematikanya cewek apa cowok? Cewek. Lebih repot lagi gitu loh. Kenapa? Karena cewek itu gak pernah salah di mata cowok gitu loh. Dan cowok selalu salah di mata cewek gitu loh. Apalagi guru matematikanya perempuan, medeni nak kandani itu. Saya dulu gak pernah suka Pak. Tapi guru matematika itu sampai hari ini masih saya fatihai. Walaupun saya nggak suka dengan matematika, namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan gitu. Mana gurunya matematika ini? Biasanya rupanya kayak kalkulator biasanya. Oh itu yang di belakang itu lemune ya Allah. Jadi apa? Tapi selalu saya nyambung Pak, kirimi Fatihah. Maka adik-adik tolong ya, kamu punya guru-guru ini kirimi Fatihah. Untuk guruku Pak Kepala Sekolah Al-Fatihah. Untuk guruku apa sing gaweane manggil siswa jenenge apa? Guru BK Al-Fatihah. Kok kowe diceluk BK mau disidang di Fatihah nduk. Untuk guruku BK Al-Fatihah. Kok kira-kira di Fatihah tetep marah tambahi Yasin sak tahlile. Guruku BK Yasin gitu kan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa keberkahan itu nyambung. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya bilang
Ilmu tanpa guru-gurunya setan, salah milih guru-gurunya adalah mbahnya setan. Hari ini banyak artis yang salah ngaji gara-gara salah milih guru. Saya itu punya pengajian artis loh, di Tower 99 Juragan MS Glue. Saya sama Mas Gilang, kebetulan saya BE nya MS Glue, brand ambasadornya. Loh, keren kan gitu. Makanya kemarin saya ditanya sama istrinya Mas Deddy Corbuzier, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Cuman saya minta sama adik-adik cewek, tolong yang dirawat tidak hanya raimu tapi juga kakimu. Kan sekarang banyak buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Menjijikan gitu. Saya punya pengajian teman-teman artis, Pak. Jamaah saya itu siapa? Nagita Slavina, Aurel dan Atta Halilintar, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Rizky Bilar, Aura Kasih, Wika Salim, yang terbaru Cinta Luna. Wow. Idolanya Pak Kepala Sekolah itu. Kayak tau wayu begitu tak rangkul ganjel. Jadi kan dia ketemu saya pas rame-ramenya saya komentar tentang meninggalnya Dorce Gamalama. Kan waktu itu Dorce wasiat, saya pengen dimakamkan secara perempuan. Lah wartawan tanya sama saya, Gus gimana Gus? Dorce pengen mati dalam keadaan perempuan. Yora bisa. Orang bisa keprimen, Dorce kan lanang. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Lah ada hadis yang bunyinya manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Lah Dorce itu lanang, ya harus dikuburkan secara lanang. Lah kemudian ditanya lagi, emangnya beda Gus? Mati antara laki-laki dan perempuan? Ya beda. Bedanya apa? Banyak. Sholat jenazah niatnya beda. Isim domirnya kalau laki-laki hada, perempuan hadihi. Lapisan kain kafannya lebih tebal cowok apa cewek? Mas tolong diingat, cewek itu boros, sudah mati pun tetap boros tak kan? Kain kafannya luwih kandel. Apa mana raine boros gitu. Kemudian apa lagi? Mendoakannya beda. Kalau cowok mati Allahumma fir lahu, perempuan mati Allahumma fir laha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Lu cinta Luna hu ha. Pertanyaannya begini, kenapa kemudian saya memberikan pengajian kepada teman-teman artis itu? Hari ini banyak teman-teman artis yang kemudian merasa dirinya lebih baik gara-gara kalimat hijrah. Itu banyak salah milih guru. Makanya saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Saya itu presiden para pendosa, dapat julukan dari anak-anak di Doli lokalisasi. Kenapa? Karena kesabaran saya membimbing orang yang dianggap banyak maksiat. Sampai saya punya quote, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Mereka manut dengan saya. Tapi kalau orang sudah salah milih pengajian, Pak, semua orang disalah-salahkan. Kamu kafir, bid'ah, salah, sesat, neraka. Saya mikir begini, surga itu luasnya langit dan bumi. Kalau semua orang kamu kafir-kafirkan, jangan-jangan yang masuk surganya 3 orang, kamu, istrimu, bapakmu. Enggak semudah itu, Ferguson. Saya dulu, Pak, tahun 2021 ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Adik-adik lihat yang Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja. Saya dibully, dicaci, dimaki. Miftah kafir ceramah di gereja. Dengan gampangnya orang mengkafirkan saya. Apa jawaban saya waktu itu? Miftah kafir. Tak jawab, rapapa, sahadat maning. Repot amat. Anda pernah nggak
Jadi begini, saya itu dianggap kafir karena dianggap masuk rumah ibadah orang lain, maka kafir. Pertanyaan saya, adik-adik pernah nggak masuk ke Candi Borobudur? Kafir. Ayo. Sahadat mani. Ayo. Begitu gampangnya Pak. Sehingga kemudian apa? Hari ini ada kecenderungan orang mempunyai mindset bahwa tafsir agamanya ini dianggap paling benar. Ada klaim bahwa tafsir agamanya ini dianggap paling benar. Padahal mohon maaf, ayat itu kan multi tafsir. Coba saya kasih contoh adik-adik. Boleh saya berdiri Mbak? Boleh. Ibu-ibu, guru pilih saya berdiri apa duduk Bu? Berdiri. Itulah ibu-ibu, di mana-mana suka yang berdiri. Sangel, angel, rasido. Enggak, saya mau minum dulu. Oh, saya mau minum kopi. Wah, kopinya udah dingin ya. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Pahitnya ya Allah. Adik-adik cewek tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Fani. Adik-adik cewek belajar dari kopi. Tetap pahit, tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan mohon maaf, tetaplah menjadi kopi, seperti kopi. Kopi ini tetap hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ya. Rayok dilabur. Ya. Coba jangan lihat celana saya, kan saya malu. Masih didelok kiyek ya. Jadi Pak, saya itu memang terlahir dari dulu unik Pak. Orang nggak berani pakai belangkon, saya pakai belangkon. Orang pakai sarung, saya pakai. Ini yang saya pakai namanya apa Dik? Kulot matamu, kulot. Kayak kulot. Keprimen. Piarannya apa? Malah rok. Ini namanya tok rung katok. Jadi orang Jawa itu ya punya karakter sendiri. Nah, kebetulan saya itu sudah punya karakter sejak sebelum saya terkenal. Jadi belangkon ya mahal, ini saya jual ya mahal, apalagi kacamata semuanya mahal Pak. Ya, karena memang saya terlahir untuk menjadi orang mahal Pak. Makanya man satu Tegal sak modari ora kuat ngundang. Makanya saya butuh bawa Pertamina Pak. Kalau mas-mas di belakang butuh istri yang mau dimulai dari nol, silahkan ke SPBU Pertamina. Dimulai dari nol ya, hidup Pertamina. Yang bayari nyong. Makanya terima kasih kepada Pertamina, bukan kepala sekolah. Pak Imam Sofyan Muhammad Dasi. Kiai ini dan kiai. Kita doakan Pak Imam panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Imam hidup sendiri. Makanya namanya Dr. Andes Haji Imam Sofyan MA, males adus. Kalau sekarang gara-gara pengajian ini, kajian ini sudah ganti lagi sekarang. Dr. Andes Haji Imam Sofyan MA, Miftah Hasu. Kalau Pak Kepala Sekolah itu pengen awet muda Pak, ya guyon saja. Nabi Muhammad itu kan rileks. Kenapa? Menganggap agama ini solusi bukan problem. Makanya kalau saya itu selalu rileks Pak. Karena apa? Orang beragama itu jangan dianggap masalah, tapi solusi. Makanya orang ngaji itu harus solutif, bukan malah menjadikan problem. Makanya Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya Thariqat Sadiliyah, dia mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurunya nggak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan. Kenapa? Guru kok nggak remu mendase? Wih, guru matematika, rungokno.
Coba anak-anak band standby di sini, nanti kita nyanyi selawatan. Ya, anak-anak band standby di sini. Nah, adik-adik, kenapa saya katakan agama itu multitafsir? Supaya ini tidak salah, Pak. Ini sebenarnya kajiannya panjang banget, tapi nanti kita terbatas waktu. Maka saya buat seringkas mungkin. Nanti kita selingi dengan banyak nyanyi. Nanti kita nyanyi Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, sing tak pikir mau nganggo cawet. Semarang kaline budek, sing disayang matane picek. Kalau yang di belakang mas-masnya beda ini. Nyekel kopling kleru rating, reso nyanding mergo kalah glowing. Iso ngendang raiso nyuling, iso nyawang raiso. Awas, jangan sampai seperti syair ini. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit calanang saiki, durung ijab wis wani ngeloni. Awas. Kalau kamu suka dengan mbak-mbaknya, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Oh saya bro, nunggu. Ojo tanggung dhisik. Tak selesaikan dulu ini. Nanti sambil disiapkan dua kemungkinan. Anda dhisik. Ngeyel. Itu yang dilakukan Jenderal Sudirman, maka jadi orang top. Nah, maksud saya apa, Pak? Yuk sama-sama Pak Guru, Bu Guru, saya minta kawal anak-anak kita ini untuk memahami keagamaan dan kebangsaan. Orang sedang bilang begini, untuk apa kita mencintai negara nggak pernah mencintai kita? Bagaimana Anda mengatakan negara tidak mencintai kita? Coba, sekarang masih ada nggak Pak dana BOS? Masih ada, BOS itu dari negara. Berarti apa? Negara perhatian sama kamu. Coba kalau nggak ada BOS, pasti SPP-mu tidak hanya 125.000. Tambah larang. Sakmone kowe mumet tambah larang. Ayo, coba kalau tadi saya kesini dari Pekalongan, dari Jogja ke Pekalongan, kalau kemudian infrastruktur tidak dibangun oleh negara, tidak ada jalan tol, saya pasti sampai sini terlambat. Anda jalan ke sini melewati jalan yang halus, itu juga karena negara. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak mencintai bangsa ini? Maka adik-adik, please pahami kebangsaan ini dengan benar dan yakin di antara kita akan ada menjadi orang-orang yang pemimpin besar. Di antara kita akan menjadi menteri, amin. Jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi kiai viral kayak Gus Miftah. Saya itu begini Pak, kenapa saya itu membuat penampilan saya berbeda dengan yang lain? Saya pengen Pak, anak-anak itu punya harapan bahwa jadi kiai itu bisa keren. Kesannya kan dulu jadi kiai itu wah, nggak asik. Kalau saya tak beda balik Pak, bahwa kiai itu bisa keren. Makanya kalau saya keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ke pondok pesantren, ketika mereka saya tanya, kamu pengen jadi apa nak? Saya pengen jadi kiai keren kayak Gus Miftah. Coba, maksud saya apa? Bahwa Anda dari man bisa menjadi apapun. Saya dulu hanya dari madrasah aliyah swasta, Anda negeri. Artinya apa? Potensi untuk menjadi orang besar lebih hebat dibandingkan saya. Yang pengen saya katakan apa? Orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan mendapatkan pelajaran. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa lalu, masa depan. Orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Dan orang yang berhenti belajar hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depanmu lebih besar daripada masa lalumu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa memberikan kita sedikit motivasi dan pemahaman terhadap berbangsa dan bernegara. Insya Allah kita akan ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih atas sambutannya dan tepuk tangan untuk Man Satu Tegal.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.